Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, masih di dalam kitab Al-Sholihin. Namun kali ini saya mungkin akan sedikit cerita pengalaman tahun 2011. Saya pernah berkunjung ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ya, saya lewat Mesir. Dari Mesir, waktu itu ada rencana ziarah ke Baitul Maqdis. Maka saya waktu itu bismillah dengan istri saya dan Muhammad, anak saya masih berumur 4 bulan. Ya, saya bawa ke Baitul Maqdis lewat Toba. Jadi Mesir itu ada 2 perbatasannya yang biasa ada pintunya. Satu itu namanya pintu Rafah yang masuk Gaza. Pintu Rafah yang masuk ke Gaza yang sekarang sedang. Yang kedua itu masuk ke lewat pintu Toba, itu nanti ke Israel. Soal langsung ke barat. Jadi memang secara umum Palestina itu terdiri dari 2. Aslinya itu tidak ada Israel aslinya. Indonesia pun kalau bicara di peta Indonesia nggak ada Israel, karena sampai sekarang Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel. Kenapa kok tidak mengakui? Dulu itu zaman kita tariknya dari mana ya? Tariknya dari, kalau tarik seawal Israel masuk ke Palestina bisa 2 jam. Aslinya memang tanah Palestina itu milik orang Arab. Memang dulu Allah telah menjanjikan Bani Israel untuk masuk Palestina. Tatkala pada masa Nabi Daud, tapi Nabi Daudnya masih muda, bersama seorang panglima yang bernama Talut untuk melawan Jalut. Bani Israel pada waktu itu disebut Bani Israel ya. Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Jadi kalau dibilang Israel itu ya anak turun Nabi Yakub yang ada 12 anak, kemudian menjadi 12 suku. Di antaranya adalah suku Nabi Daud. Sukunya Nabi Daud ini sering disebut dengan suku Yahuda. Kemudian ada satu suku lagi yang disebut dengan suku Israel. Tapi aslinya Israel itu nama lain dari Yakub. Artinya hamba Allah. Israel hamba Allah. Israel hamba Allah. Dijanjikan masuk ke Baitul Maqdis
maka kemudian masuklah ke Baitul Maqdis. Di sana kemudian mereka berkelompok dan kemudian mendirikan sebuah negara yang pertama kali dipimpin oleh Nabi Daud, kemudian dipimpin oleh Nabi Sulaiman setelah Nabi Daud meninggal. Tapi suku asli sana ini adalah suku Kanaan atau suku Arab. Kemudian setelah Nabi Daud, negara Sulaiman pecah menjadi dua, bagian utara dan selatan, dan itu berlangsung sampai kisaran tahun 580-an sebelum Masehi, ketika Babilonia menyerang Palestina dan runtuhlah negara Israel. Maka suku Israel banyak dibawa ke Babylon di Irak, dan sebagian lagi terpencar kemana-mana, sampai kemudian tahun 70-an sebelum Masehi diserang oleh Romawi, sehingga Palestina murni dikuasai oleh atau dijajah oleh Romawi. Tahun 70-an Masehi, 100 tahun kemudian, terjadi pemberontakan dari kaum Yahudi melawan Romawi. Maka saat itulah Romawi ngamuk, sehingga orang Israel banyak lari diusir ke berbagai negara. Haikal Sulaiman dihanguskan di Palestina. Sejak saat itu yang namanya bangsa Israel itu terpencar di seluruh dunia, di mana di Romawi, Eropa Timur, Ethiopia, Arab dan sebagainya. Tidak pernah terbentuk negara lagi sampai pada kekuasaan zaman Islam, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, Utsmaniyah, yang namanya orang Yahudi di Israel tidak lebih dari 6.000 kakak, sedikit. Sampai kemudian terjadi pertempuran antara Utsmaniyah dengan Eropa, kemudian negara-negara Barat mulai mencaplok Timur Tengah, termasuk mencaplok wilayah Turki Utsmani, sampai kemudian tahun 1918 Palestina di bawah kekuasaan Inggris, dan kemudian lobby Yahudi di Inggris meminta tanah Palestina sebagai tanahnya orang Yahudi. Maka terjadilah hijrah besar-besaran orang Yahudi di seluruh dunia untuk menetap di Palestina dengan cara mengusir penduduk asli Palestina keluar Palestina, kemudian di sana dibangunkan rumah-rumah, diberikan tanah pertanian. Semua yang datang dari Rusia, dari Amerika, dari Eropa Timur ke Palestina dikasih rumah, dikasih tanah untuk hidup di sana. Sampai pada tahun 1924 runtuh khilafah Islamiyah Utsmaniyah, sehingga Inggris semakin leluasa untuk membangun rumah-rumah, memberikan rumah-rumah di sana yang diberikan kepada orang Yahudi, karena memang lobby Yahudi atau yang disebut dengan Zionisme internasional sangat kuat di Eropa termasuk di Inggris. Sehingga kemudian tahun 1948 tatkala orang Israel sudah banyak, maka kemudian mereka mengumumkan negara Israel yang pertama, karena setelah sekian ratus atau bahkan mungkin 1000 tahun lebih tidak ada yang namanya negara Israel. Maka kemudian zaman modern ini terbentuklah negara Israel tahun 1948 di tengah-tengah bangsa Arab di Palestina. Kemudian setelah itu terjadi perang antara Arab dan Israel, karena orang Arab tidak terima kalau ada negara Israel mencaplok wilayah Palestina. Negara Arab berjumlah 23 negara,
perang melawan satu negara Israel yang kecil aslinya itu dengan separuh Pulau Jawa pun mungkin lebih besar separuh Pulau Jawa, tapi kalah. Kenapa? Karena Israel dibantu oleh para pemenang perang dunia II, yaitu Eropa, Inggris, Sekutu dan sebagainya, dan Amerika. Didukung. Mengapa mereka Eropa mendukung? Karena memang lobby Yahudi di Eropa sangat kuat, yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, yang menguasai media di Eropa, di Amerika adalah orang-orang Yahudi. Maka mereka politisi-politisi di Amerika dan Eropa sampai sekarang tidak sanggup untuk melawan tekanan Yahudi yang jumlahnya di Amerika pun sesungguhnya tidak banyak, sangat kuat. Tahun 54 terjadi perang lagi antara orang Arab dan Israel, lagi-lagi orang Arab kalah. Orang-orang Palestina banyak diusir, hidup di luar Palestina, mengungsi di Yordania ada 2 jutaan, mengungsi di Suria, mengungsi di Mesir, ada yang sampai ke Amerika, ke Eropa mencari penghidupan. Dimana-mana, karena di Palestina sendiri mereka diusir oleh Israel. Kalau nggak mau pergi dari Palestina, dibantai. Persis kejadiannya mirip seperti tatkala umat Islam itu diusir dari tanah Andalusia, nggak punya pilihan. Kalau di Andalusia ada satu pilihan lagi, masuk Kristen atau tak bantai atau pergi dari Andalusia. Kalau ini dari Israel 2 pilihan, mati di sini atau tak usir. Karena memang Yahudi itu agama etnis, agama suku, maka tidak ada orang Yahudi kesana kemari mengajak orang lain masuk Yahudi, enggak omong. Soalnya Yahudi agama etnis, agama suku yang hanya dianut oleh Israeli, oleh bangsa Israel saja, oleh Bani Israel saja. Tahun 56 terjadi pertempuran lagi, Arab kalah lagi. Tahun 67 terjadi pertempuran lagi, kalahnya lebih dahsyat karena Sinai yang merupakan satu kawasan di Asia milik Mesir seluruhnya, Sinai dikuasai Israel. Kemudian dataran tinggi Golan di Suria juga dikuasai oleh Israel. Di Lebanon juga sebagian dikuasai oleh Israel. Oleh karenanya tahun 67 ini sering disebut sebagai tahun atau hari nahas bagi bangsa Arab, karena perang mengeroyok satu bangsa Israel dikeroyok oleh 23 negara, malah yang 23 negara ini kalah telak, bahkan negaranya dicaplok oleh Israel. Aneh loh, 23 negara ya, lawan satu betul kalah ya, malah dicaplok wilayah. Semakin luaslah negara Israel karena memang ambisi Israel adalah membentuk yang namanya Israel Raya. Maka kalau kita lihat bendera Israel, garis atas, kemudian ada garis bawah, kemudian ada bendera Daud, lambang Daud di tengah, bintang Daud. Artinya apa? Wilayah Israel itu, Israel Raya meliputi sungai Efrates Irak dan sungai Nil di Mesir. Ini adalah ambisi ideologi politik Israel. Kemudian tahun 72, karena Mesir berkali-kali perang juga kalah, bahkan Jamal Abdul Nasir waktu itu sempat mengatakan, "Ma yukhad biquwah la yuraddu illa biquwwah." Segala sesuatu yang diambil dengan paksa harus kita rebut dengan paksa. Maka pada waktu Mesir di bawah pimpinan Jamal Abdul Nasir tidak ada namanya rundingan perdamaian damai. Pokoknya perang, kita harus bareng-bareng. Tahun 72, sejak tahun 67 sampai 72 mulai mempersiapkan persenjataan kerjasama dengan Rusia. Maka tidak heran ketika Mesir pada
yang agak dekat ke sosialis, dan temannya Jamal adalah Ahmad Soekarno yang satu ideologi sosialis, yang tanda kutip agak ke komunis, satu madhab, satu aliran, dan memang dekat sekali. Satu madhab ke Rusia, Itihad Soviet, Uni Soviet pada waktu itu. Tapi waktu itu kemudian Jamal meninggal diganti oleh Sadat. Sadat punya sedikit haluan yang agak berbeda, yaitu bahwasanya untuk menghadapi Israel, cara yang juga tidak kalah efektifnya adalah dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan hukum Islam, tidak hanya menggunakan simbol-simbol nasionalis. Kita Arab, Israel bukan Arab, Israel harus enggak, bukan itu yang dijadikan sebagai simbol perjuangan, tetapi apa? Kita Islam, Al-Quds milik umat Islam, kita harus sebut Al-Quds, kita jihad melawan Israel. Maka para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang waktu zaman Abdul Nasir dipenjarakan, banyak dikeluarkan oleh Sadat, masuk militer, ikut perang tahun 72. Waktu perang pun Israel punya benteng yang sangat kuat. Bentengnya bukan terbuat dari beton, tetapi bentengnya terbuat dari pasir yang disebut dengan benteng Berlin, yang di situ terletak setelah terusan Suez. Jadi Mesir kalau mau masuk ke sini harus wajib, tidak ada jalan lain, melewati terusan Suez. Dari terusan Suez itu ternyata dibangun pasir tinggi sekali oleh Israel, sehingga orang Mesir akan kesulitan untuk masuk ke sana. Yang benteng tinggi seperti ini, kemudian sini itu meninggi begini, naik nih, gunung dia. Maka di atas itu ada banyak monitor CCTV untuk mengidentifikasi pergerakan apapun dari Mesir, ada ketahuan. Karena di sana itu padang pasir, bukan hutan, sehingga siapapun tentara Mesir gerak menuju sini mesti ketok. Padang pasir itu kayak lapangan lalu lintas, beda sama Indonesia. Karena perang gerilya di sana agak susah. Di Indonesia tentang Indonesia mati Israel. Di sana mau bersembunyi di mana pada pasir. Tapi kemudian Sadat komunikasi dengan Syekh Azhar, minta fatwa Syekh Azhar untuk melawan Israel, dikasihlah fatwa untuk berjihad, dilaksanakan pada hari Jumat, pada siang hari, di bulan Ramadan, di tanggal 10 Ramadan. Maka pada hari itu, siang hari, mereka tentara Mesir menyerang Israel dengan tiba-tiba, dimulai dengan pesawat tempur yang dipimpin waktu itu pilotnya adalah Husni Mubarak yang menjadi presiden Mesir setelahnya, dengan mengacaukan sistem konsentrasi militer Israel dengan pasukan udara. Ketika bawah lagi konsentrasi ke atas karena kaget serangan mendadak, maka pasukan darat masuk. Mesir sudah komunikasi dengan Suriah langsung masuk, komunikasi dengan Saudi. Waktu itu Raja Saudi adalah Raja Raja Faisal langsung memboikot minyak siapapun yang membantu Israel. Diboikot minyak. Akhirnya pertempuran luar biasa. Orang barat Eropa juga bingung karena diboikot minyak oleh Saudi. Maka akhirnya dengan kekompakan itu dan dengan semangat jihad itu, pertempuran dimenangkan oleh dunia Arab. Sampai kemudian meskipun tidak menang kalah, tetapi kemudian dataran timuran harus dikembalikan kepada Suriah, kemudian Sinai kembali kepada Mesir, tetapi Gaza, Palestina masih dijajah oleh Israel. Sampai tahun 79 Sadat ke Israel untuk pertama kalinya satu pemimpin negara Islam pergi ke Israel minta damai ke Israel. Inilah perjanjian damai pertama yang ditandatangani oleh Sadat sejak Israel berdiri tahun 1948. Karena Sadat ini berpikiran, kenapa kok mesti damai? Karena pertempuran sekian tahun menguras ekonomi Mesir
Mesir sehingga rakyat Mesir mau makan aja susah, mau makan aja sulit karena dananya disedot untuk berperang melawan Israel supaya tidak ada negeri Israel di tanah Palestina. Maka Saddam berpikiran perang harus berhenti, kita harus mulai membangun. Maka ditandatangani perjanjian damai itu tahun 79 dan orang-orang yang punya pemikiran keislaman terutama yang di militer yang zaman Saddam itu dikeluarkan marah besar sehingga mereka menganggap Saddam ini seorang pengkhianat. Maka pada tahun 1981 tatkala sedang parade militer Saddam memimpin upacara, oleh salah satu prajuritnya dia ditembak karena dianggap pengkhianat. Ditembaknya Saddam ini menimbulkan kegembiraan luar biasa di Iran sehingga yang nembak namanya Khalid Islambouli. Maka di Iran langsung dijadikan nama jalannya namanya Jalan Khalid Islambouli. Mesir marah besar karena seorang pembunuh presiden malah dibanggakan di Iran. Maka kemudian hubungan diplomatik Mesir dan Iran memburuk sehingga Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan demikian sebaliknya. Tapi kemudian presiden dilanjutkan oleh Hosni Mubarak di Mesir, proses damai tetap berlanjut. Mesir bangun pembangunan luar biasa. Tapi pembangunan itu di sisi lain di tanah Palestina sana orang-orang Palestina perang melawan Yahudi sendirian. Jika sebelumnya itu negara-negara Arab rela nggak makan, rela kelaparan untuk membantu rakyat Palestina berjuang melawan orang-orang Yahudi Israel di Palestina, maka sejak ditandatangani perjanjian damai itu orang Palestina berjuang sendiri. Mesir memberi contoh negara-negara Arab lain untuk juga sama menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Di antaranya adalah Yordania, di antaranya adalah Saudi dan lain sebagainya. Indonesia sampai saat ini konsisten tidak mengakui adanya negara Israel, tetapi negara-negara Arab sudah banyak yang mengakui negara Israel. Berjuang sendiri Palestina ini ada dua sekarang ini dipisah Israel. Ibarat ini masjid, Gaza sebelah sini pojok kecil. Selebihnya ini dikuasai Israel semua. Pojok sana ada pojok lagi namanya jalur tepi barat. Jadi antara satu Palestina sama Palestina itu ada dipisah. Dan di sini ada dinding. Jadi ada Palestina Gaza untuk menuju ke tepi barat ini di sini dinding tinggi ada 7 meter dindingnya. Tebal ini tahu. Namanya temboknya namanya apa itu bahasa? Jidar Azil atau tembok pemisah antara orang Arab dengan orang Yahudi. Supaya apa? Supaya orang-orang Arab Palestina ini tidak bisa masuk sembarangan ke tempat-tempat pemukiman orang Yahudi. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ketika orang Arab ini masuk ke tanah Palestina, tempatnya pemukiman Yahudi, akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang Yahudi, buat bom apa macam-macam. Maka dibangun Jidar Azil, benteng yang sangat tinggi. Yang di sana yang di tepi barat juga sama, dibangun benteng yang cukup tinggi. Palestina Al-Quds ada di mana? Al-Quds ada di tepi barat. Al-Quds itu sampai sekarang termasuk tanah yang dijajah oleh Israel. Jadi memang kalau kita ke Al-Quds itu di sana di Masjid Al-Aqsa akan ada militer Israel sangat banyak. Di samping ada polisi Palestina. Yang namanya Masjid Al-Aqsa itu kamera banyak sekali pojok-pojokan. Yang ngawasi siapa? Israel. Di samping masjid itu ada jalan-jalan, gang-gang
haji ya, tapi kecil di sini. Buat apa? Katanya biar tawadhu, karena kalau berdiri begini jatuh, maka biar tawadhu duduknya gini, maka taruhlah di sini. Orang Yahudi. Kalau pengen tahu orang Yahudi yang ortodok, itu yang Yahudi banget dan Taurat banget dan jalan lain itu sesat salah bid'ah rofan gitu. Kenceng lah. Dengan sama Yahudi pun mereka kenceng juga gitu. Itu jenggot sininya kucil, rambutnya ini kucil sini, ini kucil, jenggot. Pakai topi hitam, pakai jas sampai jebul, pakai celana hitam. Wow, itu lah yang Taurat. Bawaannya Taurat, cuma mereka nggak Taurat. Taurat bawa ajar. Itu kamera di mana-mana, sehingga pergerakan apapun itu akan dimonitor langsung oleh Israel. Kita senang bisa masuk Masjid Aqsa, tapi sedih sekali karena Masjid Aqsa yang kalau kita sholat di situ dapat pahala 500 kali lipat dibanding sholat di Masjid Lembuyang. Tapi sayangnya untuk masuk ke situ itu kita bayar visanya kemana? Ke Israel. Saya waktu itu beli minuman, pas beli minuman saya lihat mata uangnya saya itu nggak lemah. Kok mata uangnya Israel ya? Kok nggak mata uang Palestina? Barunya ada, oh iya, ini kan dijajah sama Israel. Jadi apapun ya Israel, mata uang ekonomi yang jadi camat, yang jadi bupati ya semuanya Israel. Mau izin ini, izin itu ya semuanya Israel, mau dijajah Israel. Termasuk yang menguasai Masjid Al-Aqsa Israel. Maka jangan kaget ketika kita melihat di televisi ada jamaah yang hendak masuk masjid Palestina dan Masjid Al-Aqsa dihalang-halangi oleh Israel karena mereka punya wewenang penuh militer Israel itu untuk menyeleksi siapa yang boleh sholat di Masjid Al-Aqsa dan siapa yang tidak sholat di Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa itu besar, depannya itu taman yang sangat luas, taman zaitun, pohon zaitun. Kemudian ada depannya lagi ada namanya Masjid Safra, Masjid Kuba Emas. Masjid Kuba Emas itu bukan Masjid Aqsa ya, bukan Masjid Aqsa itu. Masjid Aqsa di depannya lagi yang bentuknya agak dulu, agak tua. Itu Masjid Aqsa. Kalau yang Masjid Kuba Emas yang sering ditempel tanggalan itu bukan Masjid Aqsa itu. Itu Masjid Safra. Nah, cuma kita keliru, dikira itu Masjid Aqsa. Yang bentuknya segi berapa itu? Masjid Aqsa itu segi berapa? Bukan segi berapa itu. Ya. Itu kita sering keliru. Nah itu di samping situ ada kuburan luas banget. Samping kuburan ada jalan kisaran 2 meter atau 3 meter. Pintar terus jalan, waktu itu sampai ada jalan raya. Nah di situ tuh mau masuk ke situ ada gerbang. Maka siapapun yang hendak masuk gerbang ada militer Israel dengan senjata yang besar panjang-panjang itu. Kalau sekali tembak itu berapa orang tembus ini? Iya, gede banget. Itu semua diperiksa, tasnya apa yang semua diperiksa. Saya waktu itu sholat di Masjid Al-Aqsa itu sholat Jumat. Sholat Jumatnya sudah agak terlambat sehingga sholatnya di pelataran. Habis sholat Jumat baru bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Orang di pelataran sholat Jumat itu tidak ada yang lepas sepatu. Sholatnya pakai sepatu. Secara fikih boleh, tapi kalau dilihat dianggap aneh. Sembahyang sepatunya cepot. Orang nggak pakai sepatu. Ternyata yang itu sih, karena habis sholat itu siap-siap dulu, siap apa gitu. Itu wilayah Masjid Al-Aqsa. Jadi di bawah kekuasaan Israel. Ada penting satu lagi yang dikuasai nyempil, yang wilayahnya itu kisaran 365 km persegi. Ya mungkin kecamatan Treten Lembuyang ya. Bukan jalan tali motor. Nggak besar sebenarnya Gaza itu. Itulah yang disebut dengan Gaza itu. Nah, Gaza inilah wilayah Palestina yang tidak bisa dimasuki Israel. Sampai sekarang. Gaza ini masih merdeka, benar-benar merdeka.
Saya suka ke sana tapi tidak jauh. Saya hanya sampai ke gereja apa ya, gereja Kiamat sama gereja yang itu wilayah Gaza masuknya sudah bukan masuk ke ini lagi. Itu yaitu yang menguasai semuanya orang Palestina. Kalau gerakan milisinya yang menguasai Hamas. Gerakan milisi itu kalau di sini Muhammadiyah punya Gokam, ya. Kalau itu punya Banser. Jadi ibaratnya kalau misalnya Gaza itu yang kuat Gokam, kalau lebih barat yang kuat Banser. Namanya gitulah. Jadi di sana itu ada dua milisi kuat. Yang di Gaza itu adalah Hamas, yang di tepi barat itu Al-Fatah. Gerakan Al-Fatah. Dan antara Fatah dan Hamas itu kadang juga nggak akur juga. Sesama pejuang itu kadang nggak akur juga. Ini persoalan perang mereka. Lah, yang namanya Gaza ini diblokade. Jadi saya sampaikan tadi, seluruh wilayah Gaza itu ada laut. Setelah laut terus kemudian daratan. Lah daratannya itu diblokade sama Israel dengan apa? Dengan yang namanya Jidar Azil atau apa tadi saya bilang benteng tinggi sekali, sehingga yang namanya Gaza itu mirip penjara besar, penjara terbesar di dunia Gaza itu, karena dikelilingi oleh benteng. Mau keluar ya keluar dari benteng itu, listrik air disuplai oleh Israel, sehingga ketika perang Gaza itu Israel membomi orang-orang Palestina, orang-orang Gaza mau lari kemana? Kanan kirinya ditutupi sama dinding tebal yang itu, yang tingginya 7 meter, dibom bunuh, mau lari kemana? Itu penjara besar di dunia itu ya Gaza itu. Disitulah kemudian Hamas membentuk sayap militer yang sangat kuat, membentuk jaringan laba-laba yang luar biasa, di antaranya membentuk terowongan-terowongan bawah tanah yang luasnya panjangnya itu kisaran 500 kilo. Loh, kok Gaza kan gak luas, hanya 360 km persegi, kok terowongannya 500 kilo itu? Karena terowongannya itu putar kayak jaring laba-laba. Maka kalau ada tentara Israel mau masuk ke situ, dijamin nggak usah keluarnya tinggal nama. Karena di situ banyak ruangan-ruangan rahasia yang hanya ternyata hanya Hamas. Ruangan bawah tanah itu terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama untuk monitor, lantai kedua untuk koordinasi, lantai ketiga yang dalamnya itu berapa? 30 sampai 40 meter bawah tanah. Disitulah orang-orang Palestina, orang-orang Hamas itu merakit membuat senjata. Jadi membuat senjata itu di bawah tanah 30-40 meter bawah tanah. Luar biasa. Kemudian terowongan-terowongan inilah ada yang sampai tembus ke Mesir, ada yang tembus ke mana? Karena atasnya diblokade, maka jalan satu-satunya adalah ngerong. Dari Mesir kemudian suplai senjata, suplai apa, bahan makanan, suplai dari Mesir melalui apa? Terowongan itu. Jadi Mesir itu membantunya itu tidak terang-terangan, membantu itu ya diam-diam gini. Karena kalau terang-terangan nanti bisa dihujat oleh dunia internasional, bisa perang dengan Israel. Biar enggak caranya seperti itu dan bawah tanah. Maka jangan kaget kalau kemudian ternyata waktu perang ini Hamas senjatanya kok banyak sekali. Bahkan ada senjata dari Ukraina, bahkan ada senjata dari Korea Selatan, kalau dari Iran banyak, dari Lebanon banyak. Rakitan sendiri juga luar biasa. Ini Gaza. Dan Gaza itu ketika kemarin Hamas itu menyerang Israel, bukan berarti Hamas tidak cinta damai, tapi saking nyeseknya sudah berkali-kali sebenarnya Hamas melawan itu. Karena dia di penjara yang luar biasa, sehingga sangat masuk akal untuk kemudian dia ingin berontak, ingin mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Palestina. Bayangkan, dulu wilayah Palestina semuanya orang Arab, tapi kemudian sekarang jumlah orang Yahudi tidak kurang dari 12 juta. Dari mana? Yang dari Eropa, yang dari Amerika, yang dari Afrika Timur, yang dari Rusia, semua tarik sudah tinggal di Palestina, sehingga kemudian mereka itu membentuk
tercipta sebuah negeri yang bernama Israel. Maka orang-orang Palestina ingin kemudian merdeka, mengusir kembali orang Israel dari tanah Palestina dan menjadikan tanah Palestina sebagai tanahnya orang Palestina. Di samping itu mereka berjuang juga untuk merebut Masjid Suci Al-Aqsa yang saat ini di bawah kendali Israel, di bawah penjajahan Israel. Taktik perangnya luar biasa Mas ini. Hamas ini ketika hendak menyerang Israel, dia tahu bahwasanya Israel ini canggih. Semua senjatanya, HP, apa macam-macam yang dimiliki oleh Hamas itu pasti bisa disadap. Maka ada cara lain yang tidak bisa disadap adalah apa? Cara manual. Apa itu? Surat-suratan, komunikasi langsung. Sehingga nggak bisa disadap. Kalau pakai HP, internet habis itu. Datanya langsung atau menyerang. Banyak kemarin serangan udara itu tidak ketahuan karena nggak pakai peralatan modern. Kalau pakai peralatan modern sudah ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Israel itu kalau kita menggunakan roket-roket modern itu pasti langsung ditangkap sama roket Israel. Maka pakainya apa? Kalau Anda lihat di situ semacam motor atau sepeda yang ada apa namanya kipas anginnya, kemudian ada parasutnya terbang. Ya itu nggak ketangkap radar itu, nggak ketangkap radar. Pokoknya bisa masuk ke atas melalui benteng yang tinggi itu, bisa lewat itu aja, tahu terjun ke bawah, serang Israel kaget. Nah, itulah serangan mendadak. Kemudian bentengnya itu sudah dihancurkan, masuklah mereka. Dan sekarang akhirnya kemudian Israel mengumumkan perang. Saya yakin kalau Israel perang darat dipastikan kalau masuk ke Palestina, ke Gaza itu ranjau semua itu jebakan semua situ, berani masuk ke habis Israel. Benar kan? Masuk Israel habis itu. Sudah berapa tank itu habis itu? Hari ini saja yang luka-luka dari tentara Israel sudah 250-an yang luka-luka, belum yang mati.
Banyak, 1.000, di atas 1.000 itu yang sudah meninggal tentara Israel. Makanya kewalahan, bingung sekarang. Israel itu sudah mau sebenarnya sudah kalah, tapi sudah malu untuk mengatakan kita kalah itu. Ini kalau dia lanjut terus habis itu. Belum lagi Gaza itu, Palestina itu sudah tahu kelemahan yang namanya itu yang namanya Iron Drum. Jadi kalau kita masuk ke sana itu dibom terus. Nah, itu data kelemahannya sehingga bisa jebol itu Israel. Maka luar biasa ya kejutan-kejutan. Dan kalau kita baca Quran akan kita temukan sifat-sifat Yahudi yang banyak sekali kelemahannya yang kita baca setiap hari, tapi kita kadang nggak ngeh terkait dengan kelemahan orang-orang Yahudi. Sepertiga Al-Quran itu isinya cerita, dan 80% cerita di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Tentang Israel. Kok bisa? Ya bisa. Mengapa? Nah, soal mengapa itu mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Mengapa Israel itu bisa disebutkan begitu banyak di dalam Al-Quran, kelemahan-kelemahannya apa? Tidak mengapa kita tinggalkan sejenak dari Sohih, karena memang di sana di Palestina sedang orang Arab Israel yang luar biasa. Supaya apa? Minimal kita tahu, oh Israel itu kayak gini loh, oh bangsa Israel itu kayak gini loh, oh kita harus bersikapnya kayak gini loh. Itu kita minimal paham konflik yang ada di dunia. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang Palestina diberikan kesabaran, diberikan ketetapan iman, diberikan kemenangan, diberikan kejayaan. Orang-orang Israel, tentara Israel diberikan kehancuran. Mudah-mudahan negara mereka juga dihancurkan, dibinasakan. Mudah-mudahan Al-Quds, Masjid Suci Al-Aqsa dikembalikan ke tangan kaum muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin awalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil hamdan syakira hamdan alamin hamdan fi ni'amati wa fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmana wa sabara. Rabbana dhanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah tsabbit aqdamal mujahidin al-Falastinin, ansurhum nasran aziza. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa tazawwir dawlatahum waj'al amwalahum ghanimatan lil muslimin warfa'al bala wal waba wal ghanatun rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa pembahasan ini menjadi sangat penting bagi kita? Karena kita itu muslim. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia bukan muslim menurut pandangan muslim. Islam tidak